Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi atau sedikit mempresentasikan hasil praktikum dari mata kuliah pemrograman berbasis web ya. Di soal kita mahasiswa disuruh mengembangkan sebuah aplikasi yang namanya SITA ya, SITA UT atau Sistem Informasi Teknik Distribusi Bahan Ajar dari Universitas Terbuka ya. Nah ini tampilan aplikasinya seperti ini. Jadi aplikasi ini dibangun menggunakan teknologi web dasar ya, yaitu HTML, CSS, sama JavaScript sebagai bagian dari tugas mata kuliah dari pemrograman berbasis web ya. Oke, kita langsung aja. Yang pertama-tama kita lihat struktur ya, struktur folder ya. Jadi proyek ini eh, saya menerapkan prinsip modularitas dengan memisahkan aset ya supaya rapi ya. Pertama ada folder CSS nih ya, ada folder CSS ya. Ini berisi satu file style CSS untuk mengatur tampilan visual sama responsif ya, supaya websitenya responsif. Nah, ini semua diatur di file style CSS ini. Lalu yang kedua ada folder JS ya. Di folder JS ini berisi dua file JavaScript. Yang pertama ada data ya, ada data JavaScript. Nah, ini file data-data ya, data dummy ya bisa dikatakan ya, atau data sementara, data simulasi untuk mentesting websitenya ya, untuk menyimpan data simulasi lah kalau mau lebih tepatnya ya. Nah ini semuanya ada di sini. Saya sudah buat atau sudah masukin data-data simulasinya atau data dummy-nya. Nah itu ada di file data JavaScript. Selanjutnya di folder jasa JavaScript saya ada file script juga ya. Saya masukkan file script JavaScript. Nah ini logika ya. Ini logika aplikasi. Jadi semuanya ada di sini ya. Kayak alert system, terus kayak halaman login. Jadi semua kerangka berpikirnya website dan aplikasi semuanya ada di script JavaScript, di file JavaScript ya. Nah ini semuanya ada di sini. Lanjutnya ada folder ini ya. Nah ini juga ada section ya, ada section, ada halaman login, toggle password dan lain sebagainya. Ini logika atau kerangka berpikirnya aplikasi ada di script JavaScript, di file JavaScript ini teman-teman. Selanjutnya ada folder aset ya. Di sini berisi icon-icon ya, icon-icon pendukung atau JPG atau JPEG foto-foto untuk mendukung icon di aplikasi atau websitenya teman-teman. Kayak logo bisa ditambahin di sini, tapi saya kayaknya nggak menggunakan logo ini ya. Nah ini file aset teman-teman atau folder aset ya. Selanjutnya di sini ada indeks HTML ya. Ada file-file HTML seperti indeks HTML, terus dashboard HTML, terus ada stock HTML, terus ada tracking HTML. Ini semuanya, ini 4 file ini kerangka utama dari halaman ya, dari masing-masing halaman, menu utama, halaman login, dashboard, halaman tracking, stock. Nah, itu dibuat di file HTML ini. Hanya disebut kerangka utama dari halaman, teman-teman. Oke. Mungkin itu aja sih penjelasan struktur proyeknya ya. Kalau menjelaskan satu persatu kodenya mungkin agak kelamaan ya kali ya. Mungkin saya langsung aja demonstrasikan websitenya aja. Langsung kita ke halaman login ya. Nah, sekarang kita udah masuk ke halaman login. Di sini saya menggunakan tag form HTML ya, yang divalidasi melalui JavaScript ya. Jadi jika saya memasukkan email nih, ini saya sudah buat 3 email simulasi. Yang pertama ada email admin pusat, ini UTACID. Terus kita buat juga email cabang dari Jakarta, ada Bandung. Saya udah buat 3 email ya. Jadi sistem akan mengarahkan ke dashboard ya, kalau kita login ya. Kita login sesuai dengan passwordnya, ini langsung mengarahkan ke dashboard utama dari sistem informasi transaksi bahan ajar ini teman-teman. Oke. Jadi jika salah, misalkan kita masukin password yang salah, di sini sistem akan memunculkan alert ya, email atau password yang Anda masukkan salah. Atau kita masukkan email yang ngacak atau salah. Ini kita ada format juga, format email tidak valid ya. Kalau emailnya tidak valid teman-teman. Seperti itu. Terus saya juga menambahkan fitur ini ya, fitur lupa paspor teman-teman. Jadi kalau kita lupa paspor, kita bisa mengubah paspornya ya. Jadi kan sebagai manusia kita kan tidak luput dari lupa ya, makanya kita menggunakan fitur lupa paspor. Ini menggunakan modal box ya atau manipulasi DOM sehingga informasi bantuan muncul tanpa berpindah halaman seperti itu teman-teman. Kita kasih contoh misalkan kita lupa password, adminnya yang tadi sudah saya buat. Nah ini
instruksi reset password telah dikirim ke, nanti muncul ya kalau kita udah sambungin atau sudah operasional websitenya, sambungin ke API emailnya, nanti muncul di emailnya teman-teman, di email untuk mengubah password ya, untuk verifikasi password ulang, seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ya langsung ya. Nah ini juga ada fitur kalau belum punya akun, daftar dulu ya, kita bisa mendaftar akunnya ya. Tapi saya setting ada jam layanan ya. Jadi kalau di luar dari jam ini, jam 8 sampai jam 16 atau jam 4 itu layanannya tidak bisa, layanannya nggak berfungsi ya. Jadi cuma Senin sampai Jumat di jam 8 sampai jam 4 sore teman-teman. Oke. Nanti kalau di jam tersebut nanti ini bisa buat akun ya, nanti bisa buat akun, diverifikasi ke admin pusatnya seperti itu ya. Sekarang kita masuk ya, kita masuk ke dashboardnya, admin UTACID. Nah ini juga ada alert ya, jikalau benar juga itu ada alert password yang berhasil login ya, di situ keterangannya. Nah kita masuk ke dashboard ya, dashboard utama ya teman-teman. Kita masuk ke dashboard utama ya. Jadi setelah login kita disambut oleh halaman dashboard seperti ini. Sini ada fitur menarik ya, namanya grading dinamis teman-teman, grading dinamis ya. Saya tahu juga dari AI ya, ini ya dari AI disuruh buat fitur dinamis, grading dinamis. Di sini jadi apa namanya, JavaScript akan mendeteksi waktu pada perangkat pengguna menggunakan new date ya atau get horse. Jadi jika pagi, nah di sini ada keterangannya selamat pagi. Sistem otomatis menyapa selamat pagi seperti itu. Begitu pula siang, sore. Nah ini juga pada selamat sore hari Jumat ya. Saya recordnya di jam 5 ini ya, di jam 5 sore. Nah ini sistemnya menyapa selamat sore. Begitupun malam ya, sistemnya akan menyapa selamat malam. Jadi ini fungsinya buat ngingetin atau buat menambah pengalaman aja sih, pengalaman pengguna atau user experience di dalam suatu aplikasi atau websitenya ya, seperti itu. Nah selanjutnya kita akan fitur-fitur di dashboard ini. Sini ada keterangan 10 total judul bahan ajar ya. Nah ini semua data-data dari file DOM yang kita sudah jelasin tadi di data.js ini ya. Ini semua data-data yang sudah terkoneksi langsung ke websitenya. Sini udah ada 10 total judul bahan ajar, 3 delivery order terkirim bulan ini, terus ada 1 delivery order dalam perjalanan, ini yang masih dalam perjalanan, terus ada yang masih pending dan diproses. Di sini juga ada distribusi stok per lokasi ya. Di sini ada kode lokasinya. Di sini bisa ganti menggunakan kode pos ya. Bisa ganti menggunakan kode pos atau kode per wilayah dari masing-masing wilayah. Nah, sini saya sediakan fitur akses cepat ya. Jadi bisa langsung ke info bahan ajar, terus bisa langsung ke tracking delivery order, langsung ke monitoring, bisa langsung ke history transaksi. Nah ini fitur cepat yang tersedia di menu dashboard. Nah di paling bawah ada menu notifikasi atau alert aktivitas terbaru ya, new activity, fitur new activity. Jadi kita kalau nginput di sini nih, kalau nginput stok, nanti dia muncul aktivitasnya di sini. Atau kalau uh, suatu stok bahan ajar atau modul mencapai batas minimum yang kita sudah tentukan minimumnya, nanti sini ada keterangan atau alertnya muncul stok. Contohnya stok sistem buku Indonesia mendekati batas minimum 88 eksemplar ya. Nah sini juga ada stok. Jadi kita kalau stok barangnya atau bukunya, di sini ada alert atau notifikasi aktivitas terbaru per hari ya. Sini ada 540 eksemplar tersedia, oke, diperbarui atau mengupdate stok ya. Nah di sini juga ada aktivitas untuk ini ya, tracking pengiriman ya. Jadi paket yang udah nyampe mana di hari ini, sudah sampai mana, seperti itu teman-teman, oke. Ini aktivitas terbaru, sebenarnya bukan hari ini sih, pokoknya aktivitas yang terbaru nanti munculnya di sini teman-teman, di 4 notifikasi ini, oke. Dari stok atau DO, delivery order, seperti itu. Selanjutnya ke menu informasi bahan ajar ya. Nah di sini ada daftar stok bahan ajar, sini daftar-daftarnya. Di sini juga kita bisa menambah stok ya, kita bisa menambah stok ya. Nah ini contohnya OTMP, ini bisa menambah stok ya. Kita masukin stok coba, OTMP 06 sampai 0, oke, 06 coba ya. ECMA 4567. Nama bahan ajar, namanya apa ya? Kita kasih contoh administrasi jaringan, coba. Administrasi jaringan. Jenisnya BMP apa modul ya ini administrasi ya?
Oh, modul, jenisnya modul, edisi kedua. Stoknya kita tambahin misalkan 123. Ini kodenya salah ya, kodenya. Kita samain aja mesin 4316. Mesin 4316. Nah, kita tambahin labelnya, teman. Nah, ini ya, bahan ajar administrasi berhasil ditambahkan. Nah, ini sudah ada keterangannya. Tadi kita OTMP, kode lokasinya, terus kode lokasi per ini ya, cabang distribusi dari bahan ajar ya, bisa ya. Ini seperti ini. Ada administrasi jaringan, isinya modul, keterangan jenisnya, terus edisinya, dan stoknya. Nah, ini ya. Status stoknya sedang. Oke. Di sini bisa ngedit juga ya, bisa diedit juga ya. Bisa diedit juga. Takut kita nginput salah, kesalahan nginput, human error. Di sini kita bisa ngedit stok ya. Bisa simpan. Misalkan kita tadi nyimpen 123, kita ubah ke 120. Nah, sini udah otomatis terubah jadi 120 stoknya. Sini bisa dihapus juga stoknya. Jadi di sini menu ini bisa mengubah-ubah dari stok bahan ajar ya, stok bahan ajar dari universitas terbuka seperti itu contohnya. Selanjutnya kita ke menu tracking pengiriman ya. Nah, ini nih untuk melacak status pengiriman ya. Jadi sama halnya kayak kita beli online, beli barang di online di TikTok Shop, Tokopedia atau di Shopee, Blibli, dimanapun itu e-commerce-nya. Nah, sini kan suka ada tracking pengiriman ya. Kalau kita beli paket ya, paketnya udah nyampe mana nih? Di tracking sudah sampai mana, sudah disortir di mana paketnya. Nah, di sini udah ada keterangan ya, tracking pengiriman. Tapi ini untuk buat admin ya, buat admin. Kalau di e-commerce besar seperti Tokopedia itu kan buat user ya atau buat customer ya, bisa dibaca buat customer. Tapi ini kan websitenya emang dihususkan buat eh, admin atau pegawai dari ini ya, dari SITA ini ya, sistem informasi buat bahan ajar atau modul buku ya. Sekarang kita kita cari ya, DO 2024. Ini masih 2024. Kita ganti nanti dari 2026 biar update ya, kelihatan update. 2024 06 03 coba. 03. Nah, di sini ada contoh ya. Di sini dari data Dumi tadi yang sudah saya jelaskan di struktur program ya, di data ya, data JavaScript ya ini ya, disimpannya ya. Sini ada nama Siti Rahayu, begitu NIM-nya juga ada tertera, disertai dengan data nomor pengiriman ya, data apa namanya? Pengirimannya ya, nomor pengirimannya ya. Di sini ada ekspedisi juga, misalkan pakai JNE, pakai JNT atau pakai Tiki bisa seperti itu. Ada tanggal kirimnya, jenis paket, di sini ada modul praktikum, terus ini total pembayaran. Nah, di sini ada perjalanan paketnya ya. Ada fitur perjalanan paketnya. Jadi kalau pesanan dibuat nanti sini ada keterangannya, pesanan dibuat, proses, tiba di hub, diterusin ke hub, sama paket terkirim. Cuman yang kurangnya mungkin di sini bisa ditambahin fitur bukti ya, pembuktian ya. Misalkan kalau sudah sampai paket terkirim, diserahkan ke penerimanya. Ini ada bukti penerima ya. Misalkan kayak kita beli online aja kan ada buktinya tuh. Kalau kita beli online nanti di fitur perjalanan paketnya kan ada bukti tanda tangan atau foto. Nah, ini bisa ditambahkan. Seperti itu fiturnya di tracking pengiriman ini. Oke, selanjutnya kita ke monitoring progress ya. Monitoring progress delivery order. Jadi ini memantau status delivery order bahan ajar ke seluruh UT-UT yang ada di daerah. Contohnya udah dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar seperti itu. Nah, ini nomor delivery ordernya, terus ada UT daerahnya, jumlah paketnya, ini tanggal dikirim, di sini ada berapa paket, dikirimnya hari apa, tanggal berapa, dan ini ada statusnya terkirim kah atau dalam perjalanan atau masih diproses atau masih pending. Nah, di sini ada progresnya dihitung menggunakan persentase. Misalkan dalam perjalanan persentasenya 60%, statusnya terkirim persentasenya 100%, atau diproses persentasenya 20%, seperti itu. Di paling bawah masih di fitur laporan, di menu laporan. Di sini ada dua fitur. Di sini ada rekap bahan ajar ya. Di sini ada rekap bahan ajar, rekap distribusi bahan ajar per periode UT daerah gitu, per periode UT daerah. Di sini ada keterangan ya, ada keterangannya. Ada 4.150 total eksemplar, ada 3.580 total terdistribusinya. Nah, ini sisa stoknya ada 570. Nah, di sini ada detail rekap per UT daerahnya. Oke, di sini ada UT daerah Jakarta, total judulnya ada 45, ini judul modulnya atau BMP-nya. Ini total eksemplarnya ada apa? 1.350 terdistribusi, sisanya di sini ada persentasenya. Nah, di sini semua rekap distribusi bahan ajar per periode dan UT daerah seperti itu. Nah, di paling bawah di sini ada menu terakhir, yaitu menu histori transaksi bahan ajar ya. Jadi di sini tersedia seluruh riwayat histori transaksi pemesanan bahan ajar. Oke. Sini udah keterangan lengkap juga berbentuk table, ada nomor transaksi, tanggal, UT daerah, jenis bahan ajarnya ada dua, ada BMP dan modul, jumlahnya juga ada berbagai macam sesuai dengan data Dumi tadi ya yang kita buat ya di file data ini.
Terus ada total pembayarannya, sini ada total pembayarannya. Nah, isi statusnya apakah masih pending atau sudah diproses atau sudah selesai. Nah, itu sini ada history transaksinya ya. History transaksinya. Sebenarnya ini bisa ditambahin seperti payment gateway ya, bisa ditambahin payment gateway. Tapi mungkin seperti ini aja dulu ya, karena kita kan ngikutin soal-soal juga. Kalau tambah payment gateway mungkin lebih rumit juga ya pastinya ya. Mungkin itu aja yang bisa saya kasih tanggapan ya sesuai dengan soal tadi. Soal disuruh membuat ini juga sama ya, saya ngikutin apa namanya, lampiran file data-data dulunya, struktur foldernya ya, struktur foldernya saya ngikutin dari soal yang ada di mata kuliah pemrograman berbasis web. Sini ada folder sita praktek sama, ini juga sita praktek, terus ada indeksnya, halaman login, dashboard, folder CSS, JavaScript, asset, dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kak. Kita keluar dulu dari websitenya, ini juga bisa keluar. Nah, kita kembali ke halaman login utama. Oke, terima kasih yang udah nonton ya. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.